Dalam bahasa umum yang banyak dikenali atau dipahami oleh masyarakat luas, Beruga sering disebut dengan gazebo. Penyebutan Beruga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bagian utara Pulau Lombok, yaitu masyarakat adat Kedatuan Bayan. Beruga merupakan bangunan yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Bayan, terutama masyarakat adat, memiliki begitu banyak fungsi. Salah satunya adalah sebagai tempat menerima tamu. Dalam masyarakat adat tidak diperbolehkan menerima tamu di dalam rumah, bahkan jika yang menginap pun tempat tidurnya adalah di Beruga tersebut. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat untuk ritual adat, dan juga sebagai tempat untuk melaksanakan musyawarah atau gundem. Dalam sesi kali ini yang akan dibahas adalah jenis-jenis Beruga, dan fungsinya masing-masing, karena ada beberapa jenis Beruga yang tidak boleh ditempatkan pada tempat tertentu, di mana Beruga yang ada di masyarakat Bayan memiliki beberapa jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Beruga Agung. Beruga Agung merupakan Beruga Saka 6 yang tempatnya adalah di dalam Kampu Karangbajo, memiliki atap yang terbuat dari alang-alang yang digelit. Semua bagian sampingnya tidak ditutupi oleh apapun, juga seperti di masing-masing rumah masyarakat. Bagian bawah tidak memiliki pondasi, hanya terdapat batu sebagai penopang tiang-tiang yang disebut cendi. Cendi ini memiliki fungsi untuk menjaga air supaya tidak membasahi tiang, sehingga tiang Beruga tetap terjaga dan tidak cepat rusak atau lapuk. Fungsi Beruga Agung ini sebagai tempat meriap atau makan bersama pada puncak acara ritual adat yang dilaksanakan di Kampu Karangbajo. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat majang atau menghiasi Beruga, dan memblonyo pada saat ritual maulid adat. Beruga ini juga merupakan sebagai tempat musyawarah besar atau gundem, yaitu membicarakan pengangkatan pejabat adat, pelaksanaan ritual adat tertentu, dan lain-lain. Yang kedua Beruga Malang, ini berada di sebelah timur Beruga Agung yang juga ada di Kampu Karangbajo. Beruga Malang tidak jauh berbeda dengan Beruga Agung, di mana bagian bawahnya tidak memiliki pondasi, hanya memiliki cendi, atapnya terbuat dari alang-alang, memiliki tiang 6 dan bagian sampingnya tidak ditutupi oleh apapun, yang berbeda hanya pada fungsinya. Fungsi dari Beruga Malang adalah sebagai tempat untuk menaruh dan memainkan alat musik gong pada saat ritual maulid adat, dan juga sebagai tempat untuk mengikat kambing yang dibawa oleh masyarakat adat. Yang ketiga adalah Beruga Pengagean. Lokasi dari Beruga Pengagean ini sedikit berbeda dengan Beruga Agung dan Beruga Malang, di mana lokasinya di dalam areal pekarangan Ama, Loka, Gantungan Rombong. Walaupun sama-sama berada di dalam Kampu Karangbajo, bentuknya sama persis dengan dua Beruga tadi, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi dari Beruga Pengagean adalah sebagai tempat untuk menyajikan semua makanan dalam sebuah wadah yang disebut sampak. Kegiatan ini dilakukan dalam setiap ritual adat sebelum dilaksanakan meriap. Orang yang melakukan tugas ini adalah kaum perempuan atau ibu-ibu. Yang keempat yaitu Beruga Pegat. Sangat berbeda dengan Beruga lainnya, di mana Beruga Pegat ini pada bagian tengahnya bisa dilewati, karena memiliki tiang sebanyak 8, 4 tiang sebelah utara berbentuk saka 4, dan 4 tiang sebelah selatan, serta di bagian tengahnya terputus walaupun atapnya terhubung antara bagian utara dan selatannya. Lokasi untuk jenis ini adalah di Karangpande. Pada tempat ini terdapat pejabat adat yaitu Ama, Loka, Pande. Fungsi Beruga Pegat sebagai tempat untuk merancang segala hal yang ada di masyarakat adat sebelum dibawa ke Beruga Agung. Di sini juga diputuskan setiap permasalahan terkait dengan segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat. Pada saat ini Beruga Pegat sudah tidak ada, dan mudah-mudahan kedepannya bisa dibuat lagi.
Yang keenam adalah beruga Sakabalu. Terdapat di Batu Gerantung, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Memiliki tiang sebanyak 8, atapnya terbuat dari alang-alang juga. Beruga ini paling besar di antara yang lainnya, karena di sini merupakan tempat berkumpulnya banyak orang untuk mengeksekusi orang yang melakukan pelanggaran adat yang sangat berat. Yang ketujuh, beruga Saka 6, merupakan beruga bagi masyarakat adat secara umum. Beruga ini wajib untuk tanah adat atau tanah gubuk, tidak boleh menggunakan beruga Saka 4. Pada bagian bawah beruga selalu memiliki pondasi, di bagian selatannya ditutupi dengan pagar bambu atau jenis lainnya. Fungsi beruga Saka 6 adalah sebagai tempat meriap pada puncak acara ritual yang dilaksanakan di rumah masyarakat adat. Ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat mulai dari kelahiran, potong rambut, khitanan, perkawinan, dan kematian. Apabila dalam ritual tertentu diadakan pembacaan lontar, maka di beruga Saka 6 inilah tempatnya. Untuk masyarakat yang tinggal di tanah adat atau tanah gubuk, diwajibkan menggunakan beruga Saka 6. Hal ini disebabkan karena tanah adat atau tanah gubuk bukan milik pribadi, tujuan untuk menjaga silaturahmi dan sosial dengan tetangga. Tempatnya pun di antara dua rumah yang saling berhadapan. Jika terdapat tamu di antara dua keluarga, maka semua memiliki hak yang sama untuk mengguncang beruga tersebut, keluarga yang satu di sebelah utara, dan keluarga yang lainnya di sebelah selatan, begitu juga sebaliknya. Beruga yang ke-8 adalah Saka 4, memiliki 4 tiang, dan tidak ada aturan sedikit pun dalam beruga ini, artinya terlepas dari aturan adat, karena tidak memiliki fungsi ritual. Jenis ini hanya bisa ditempatkan di lahan pribadi. Saja jenis beruga sesuai dengan fungsinya yang ada pada masyarakat adat Kedatuan Bayan pada umumnya. Apabila ada jenis beruga lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini, sehingga ke depan bisa kita tambahkan dan buatkan penjelasan yang lebih detail. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi sahabat Rinjani Kultur, dan sampai jumpa dalam video-video berikutnya.